أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa nabiy ya rabbal alamin. Masyaallah ikhwan wa akhwat jemaah wa ibu yang dirahmati Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan adik-adik kita banggakan, alhamdulillah bisa bersua di tempat yang mulia, di waktu yang berberkah insyaallah subuh, dan sama-sama setelah mengerjakan atau menunaikan tugas kita sebagai seorang muslim menunaikan salat subuh dan berjamaah di masjid. Semoga semuanya tercatat sebagai amal soleh yang menjadi berat timbangan amal soleh kelak dia bagi di sana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang sosok yang menjadi tema kita di pagi hari ini, yaitu Qarun, maka yang tertanam dalam benak kita yang terpikirkan kira-kira apa ya? Kaya gitu ya. Terus apa lagi? Miliarder kaya tadi. Terus apa lagi? Sombong. Terus apa lagi? Kalau bahasa sekarang suka pamer alias flexing, ya kan? Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas, faqaraja ala qawmihi fi zinati. Dia keluar ke masyarakat itu dengan perhiasannya. Jadi budaya flexing atau tidak juga serta-merta kita bisa katakan kalau yang terkesan wah, hebat, populer, viral, kaya, nggak mesti langsung dicap flexing atau dicap ria, sombong, atau tadi misalnya apalah segala macam. Nggak mesti ya. Paling tidak seseorang itu flexing itu sebetulnya dari bahasa, dari istilah orang suka ngejim. Jadi istilah flexing itu orang suka ngejim dia untuk menampilkan ototnya ketika binaragawan nanti. Dia harus menarik nafas, kemudian ototnya dikeluarkan. Jadi dibuat-buat atau untuk memamerkan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita kalau di tengah masyarakat atau orang disebut flexing itu sebagaimana yang dinyalirkan oleh Al-Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir. Beliau mengatakan paling tiga haitsu la yakhafuna ya'at wa dhanna anna ghayruhu tadbir. Paling tiga amalan itu dianggap
flexing atau ini kosong nih, jadi riya nih, sombong. Pertama, seseorang tuh harus memikirkan. Jadi jangan lihat, bahkan belum lihat, dia harus mengkhawatirkan apa yang dia pamerkan, apa yang dia munculkan di tengah masyarakat kepada orang lain. Ini ada unsur riya enggak? Jadi sudah khawatir dulu. Kalau sudah yakin itu riya, ya jelas mungkin dia ada pertimbangan, wah ini ada masalah mudarat enggak. Jadi justru flexing itu dimulai, ya anggap flexing yang negatif tentu saja, itu dari kekhawatiran seseorang ada unsur riya di dalam dirinya. Bukan udah riya, kalau udah riya jelas. Itu pertama. Yang kedua, motivasi dia ya, untuk show up, menampilkan sesuatu dalam dirinya, hartanya, ilmunya, dan lain sebagainya. Itu tujuannya kata Al-Imam Ar-Razi, yaitu yang tadi dia tujuannya agar apa yang dia show up kan, dia hadirkan, mudah-mudahan sih jadi teladan, jadi contoh, bisa diikuti yang lain gitu tujuannya. Bukan semata-mata ya pamer aja, nggak ada niatan. Misalnya ada nggak Korun bilang, misalnya Korun bilang, saya tuh sebetulnya tujuan saya keluar rumah bawa mobil sekian, kendaraan sekian, ya biar masyarakat itu tergugah, termotivasi untuk bisa sukses kayak saya juga. Enggak juga. Saya keluar begini agar bisa menumbuhkan semangat. Jangan pesimis di masa, kata orang, in this ekonomi, di masa ekonomi sekarang, jangan lemah, ayo tetap semangat. Saya begini tuh biar menyaman. Kalau kayak gitu ya bagus. Tapi kalau semata-mata pamer segala macam, ya justru bisa melemahkan, bukan malah menyemangati orang. Paling tidak menggeser tujuan orang dari tadinya yang ingin seperti dia. Bagus, positif, tapi tujuannya enggak bagus. Ya, contohnya misalnya tadinya dia pengen nyari harta banyak, ya tujuannya bisa bantu orang tua, bayarin utang ininya, saudara-saudara, bantu tetangga kanan kiri. Tapi melihat kayak gini, wah saya juga pengen kaya, biar bisa pamer-pamer kayak gini, punya mobil, Lamborghini, rumah mewah di mana-mana. Jadi tujuannya berakhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaah menghormati Allah Subhanahu wa taala, baru dikatakan flexing dalam arti yang negatif, ya. Andai seseorang itu punya keinginan, atau dalam tanda kutip ya, bahwa dia tidak merasa ya, itu semua dari dirinya ya. Itu bukan punya saya kok ya, itu capaian yang lain. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi bahwa kita lihat ya, kadang-kala ada yang mengatakan begini, kok ada juga ya orang nggak kelihatan amalnya besar, banyak kuantitinya, tapi dia luar biasa dianggap sebagai generasi terbaik ya. Makanya para ulama coba menganalisa, ada yang menarik nih, kok bisa para sahabat amalannya oleh para ulama nih, secara kuantitas jumlah dianggap banyak yang kalah dengan generasi setelahnya, yaitu tabi'in. Kok bisa? Kok bisa Abu Bakar amalannya kalah banyak dengan misalnya ulama tabi'in? Sebut saya Hasan Al-Basri. Ulama coba menganalisa, tapi kenapa Allah tetap mengelulukan lebih hebat para sahabat? Nah, ini ada sesuatu yang menjadi pertanyaan kita kan. Kenapa? Maka para ulama ketika menganalisa, walakin syai'un ya waqara fi qalbi.
Kata mereka kesimpulannya yang membedakan adalah ada sesuatu yang menancap kuat di dalam hati sahabat yang membedakan amalan dia dengan generasi yang lain. Dia tidak mungkin terlalu banyak menampilkan amalan lahiriah, tetapi sekali yang beramal, ikhlas luar biasa, tulus luar biasa, dan seterusnya. Dia mungkin, makanya secara umum ya, ada kalau distatistikkan, manakah yang menang, amalan lahiriah atau amalan batin, amalan yang tersembunyi? Secara umum, amalan batin bisa dikatakan lebih menang. Meskipun kalau dalam versi yang sama tentu nggak bisa dimungkiri juga, dispekulin juga amalan lahiriah, kalau apalagi dia berkaitan dengan hal yang wajib gitu ya. Misalnya ibu-ibu ada yang, atau siapalah perempuan, dia berkerudung tapi nggak ikhlas, tapi berkerudung wajib menutup aurat. Jadi tidak bisa disepelekan juga. Berarti yang nggak menutup aurat tapi dia ikhlas, lebih bagus, nggak juga kayak gitu. Itu versinya, variabelnya nggak imbang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya sering orang bilang, ada beberapa mungkin yang mengatakan, saya di rumah tapi saya nggak pernah ria memunculkan ibadah saya. Nggak bisa apple to apple. Ketika dia menuduh orang yang sholat berjamaah di masjid pasti ria, atau pasti amalannya kalah dengan dia yang di rumah. Nggak bisa juga. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa faktor negatif juga ya. Ketika flexing, tadi tambahan satu syarat lagi ya, bahwa dia baru bisa dikatakan show up yang positif, flexing yang baik. Syarat yang ketiga adalah ketika dia menimbang-nimbang, dia harus show up cerita kepada siapa saja yang dipercaya. Jadi nggak semua orang. Ya, makanya dalam satu riwayat sebagaimana yang dikutip Imam Al-Qurtubi ya, dari sahabat mulia Hasan bin Ali, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Idza asabta khairan aw fa'alta khairan, fahaddits bihi athiqata min ikhwani." Kalau kita mendapatkan kebaikan, sukses, harta melimpah, atau sudah melakukan kebajikan, andai harus diceritakan, andai kita pengen berbagi, maka ceritakan terlebih dahulu kepada orang yang paling kita percaya. Percaya apa? Percaya dia itu gak akan dengki sama kita. Percaya bahwa orang ini baik. Percaya bahwa orang ini ya, tidak punya prasangka buruk dan seterusnya. Makanya Nabi SAW dari riwayat Imam Muslim, kan kalau kita mimpi Bapak Ibu, mimpi bagus, itu sebetulnya sama kaidahnya seperti mimpi buruk. Ya, nggak otomatis kita ceritakan begitu saja di forum. Assalamualaikum, ada yang masjid. Pak, alhamdulillah saya semalam mimpi berangkat haji. Tolong doakan ya, enggak semuanya. Berkali-kali mimpi haji, ceritakan dulu kepada orang yang paling kita percaya, ke istri kita. Jangan cerita dulu ya. Saya Bapak tuh mimpi sekian. Ya toh Pak, ya Allah, mudah-mudahan pertanyaan baik ya Pak. Kata Nabi, jangan ceritakan ke orang yang kira-kira punya potensi dengki iri kepada kita. Saya mimpi bisa membangun begini-begini. Yang diceritain orang dengki sama dia. Aku mesti tak gagal. Bisa jadi digagali nanti. Itu cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendengar putranya, ya kan, di surah Yusuf ayat 5, Nabi Yusuf pas kecil bermimpi, ya kan, mimpinya bagus, diceritakan kepada ayahandanya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub alaihissalam? Kata Nabi Yakub, ya bunai la taksus ru'yaka ala ikhwatik.
Ya. Nabi Yakub mengatakan, wah ini mimpinya Masya Allah. Tapi ingat gak? Jangan ceritakan mimpi baikmu ini kepada saudara-saudaramu yang lain. Bahkan saudaranya. Gak boleh diceritain dulu. Jadi kalau punya prestasi, punya kebaikan, kita timbang-timbang dulu. Kita harus cerita dulu, cerita ke semuanya atau pilih-pilih. Kalau di dunia era digital, di medsos, kan kalau di Instagram atau apa itu, kan ada pilihan tuh. Kita bisa ngeklik, kita mau munculin ini ke close friend, atau ada yang klik tombol merah, itu bisa kita pilih-pilih. Atau kita japri aja ke teman kita, akhi, alhamdulillah kemarin setelah daftar atau kirim berkas, sepertinya Anda diterima. Wah, Masya Allah. Selamat. Mudah-mudahan ada kabar baik selanjutnya. Jangan langsung di post di grup keluarga misalnya, atau di grup jemaah masjid. Jangan dulu. Barangkali ada orang yang tidak suka. Dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi disebutkan juga kenapa Nabi Yakub mengatakan demikian. Wayakidu laka kaidah. Khawatir kalau kamu cerita ini mimpi bagus, nah. Khawatir kalau kamu bahkan cerita ke saudara-saudaramu, ada saudaramu yang iri dan dengki. Ada saudaramu yang iri dengki. Meski cerita ini tidak diceritakan atau mimpi ini tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya, itu sudah dengki juga kan. Apalagi kalau diceritain, wah Nabi Yusuf udah hancur-hancuran istilah. Memang awalnya Nabi Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau Qarun kita katakan bisa dibilang misalnya ada yang menganggap wah ini fleksinya udah mentok, bapak flexing dunia misalnya. Ketika Qarun mengatakan di surah Al-Qasas, ya, qala innama utituhu ala ilmin. Ketika ditanya, jenengan kok bisa kaya gini Pak? Dari mana? Gimana caranya? Qarun jawabannya apa? Ini semua aku capai sebab ala ilmin. Ada dua tafsir valid dalam hal ini. Yang pertama, umumnya kita memahami ini, bahwa Qarun menganggap capaiannya selama ini itu karena dia pintar, karena ilmu yang dia miliki. Bapak Ibu, pernah nggak kalau kita punya kebaikan, kita telah mencapai sesuatu, gaya bahasa narasinya kayak gini, pernah nggak? Kalau pernah, hati-hati, berarti mirip-mirip sama, saya nggak bilang ya. Makanya Qarun zaman now bisa jadi lebih banyak, dan akses untuk jadi Qarun, naudzubillah, itu bisa jauh lebih mudah di zaman sekarang. Dulu pamernya Qarun mungkin wilayah sekitarnya saja. Sekarang pamer untuk sedunia, di-upload, bisa akses dan klik semua bisa tahu. Iya. Jadi kadang-kala ya saya nggak menuduh, nggak seudon, tapi kadang-kala ada juga yang motivator, menghadiri motivator. Ada yang bertanya, Pak, gimana caranya kok jenengan bisa sukses seperti ini? Kerja keras, cerdas, jangan malas. Bagus. Itu ikhtiar, sunatullah. Tapi jangan lupa, kalimat pertama harusnya semuanya ini Bapak Ibu tidak luput dari pertolongan Allah gitu. Coba ada nggak motivator gitu dulu? Kalau Bapak Ibu jadi motivator gitu dulu, Pak. Semuanya ini tuh titipan Allah kok. Saya cuma diamanahi aja. Pertama, cuman saya pakai cara begini. Saya mungkin tidur lebih sedikit dari yang lain. Saya kalau begini, nah itu ikhtiar aja. Tapi umumnya, ya, jangan cerdas, jangan sukses. Saya sukses karena saya disiplin, karena saya cerdas dan sebagainya. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, kata para ulama, bahwa Qarun itu menganggap bahwa memang dia deserve, dia layak mendapatkan ini semua. Tafsir kedua, bahwa Qarun tahu bahwa dirinya memang layak untuk mendapatkan ini semua. Pak Qarun, kok kaya jenengan kaya betul? Gimana caranya? Saya tuh tahu, saya layak dapat ini semua. Jadi kalau kita menganggap bahkan kita layak mendapatkan semua kebaikan, hati-hati, itu juga bagian dari flexing ala-ala Qarun.
Ada nggak kayak gitu? Mudah-mudahan tidak ada. Artinya ini seringkali dikuatkan dengan statement orang-orang yang viral, yang populer. Apa statementnya? Ada istilah usaha tidak mengkhianati, atau gimana? Kebalik nggak ya? Hasil tidak mengkhianati usaha tidak mengkhianati hasil, kan gitu. Apa yang agak bahaya dari istilah ini? Dia akan menganggap bahwa kalau saya sudah berusaha dengan maksimal, harusnya saya layak dong dapat ini semua. Betul nggak? Jadi ada satu komitmen yang kurang dalam diri dia sebagai seorang muslim, bahwa ingat, usaha sebesar apapun, sekuat tenaga apapun, ya, kristalisasi keringat, wah luar biasa, ingat semuanya hasilnya di tangan Allah. Loh, jangan meremehkan orang yang selain milioner itu, apa nggak berkeringat dalam bekerja lebih payah dari yang berlihat kok. Apakah misalnya selain Ronaldo dan Messi, dia nggak berlatih keras, bahkan skillnya juga lumayan, tapi kok beda? Itu dia. Jawabannya adalah bahwa dalam setiap kasus kita tidak menafikan bahwa ikhtiar bagian dari sunatullah. Istilahnya ikhtiarnya semakin kencang, ya, dugaan kuatnya hasilnya semakin sesuai ekspektasi. Baru dugaan. Ya, itu tentu dalam ranah duniawi, teman. Kalau dalam urusan ukhrawi, bolehlah. Ya, statement tadi kita betulkan, ikhtiar tidak atau usaha tidak mengkhianati hasil. Kenapa? Jenengan usaha bangun sholat tahajud, sekarang musim dingin, lebih berat buatan. Lebih berat, bahkan sholat subuh saja lebih berat dari hari-hari biasa. Mau wudu berat, apalagi qadarullah malam itu ternyata kita harus macam-macam lah, ada aktivitas berat sekali. Kalau sudah aktivitas berat, ikhlas sudah tercapai, tidak ujub, tidak ria semacam, insya Allah hasil tidak akan salah. Ikhtiar itu hasil ukhrawi, tapi karena apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebetulnya tidak salah orang ketika mengejar dunia. Tidak salah orang ketika mengejar popularitas, bahkan tidak salah. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin flexing itu, atau seseorang ketika ingin hidup mewah, maksudnya kaya, populer, sebetulnya beliau analogikan sama seperti orang mengejar harta. Kalau caranya baik, halal, ya mubah, boleh. Apalagi misalnya mengejar popularitas di dunia zaman sekarang, pengennya semua orang viral. Dan dulu, kalau dia populer, belum tentu dia ria. Dia kaya, belum tentu dia sombong seperti Qarun. Ya. Bisa jadi dia mengejar popularitas zaman sekarang untuk marketing. Coba Bapak Ibu, kenapa warung makan A lebih laris dari warung makan B? Kenapa? Iya, karena lebih terkenal A. Yang B belum tentu nggak enak makanannya, tapi karena kurang terkenal aja. Cuma rame banget yang makan. Orang umumnya kan akan termotivasi ingin makan di warung A karena rame. Setelah dicicipin enak sih, tapi warung B itu sebenarnya nggak kalah. Kenapa? Karena kurang populer aja. Jadi penting juga populer. Ya, kegiatan kita apa nih? Subuh ceria ini populer sejak tahun 2017 atau 16 ya. Kita populerkan bukan untuk ria program, enggak. Ya. Karena itu ada kepentingan mengumpulkan jemaah lebih banyak untuk lebih baik. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tentu kita tidak katakan takmir masjid yang gagal mengumpulkan jemaah lebih banyak
tentu gagal juga, enggak juga. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya, pada dasarnya kemudian ya ria atau fleksi yang kurang tepat itu kemudian dikunci oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan ria itu sebetulnya dalam ranah ukhrawi. Ya. Contohnya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, "Man talabal ilm yuridu yubtagha bihi wajhullah la yata'allaqu illa yusiba 'arada min ad-dunya lam yarikra al-jannah." Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, ilmu akhirat yang harusnya tujuannya karena Allah, tapi ternyata dia belajar semua ini, dia pengen ke Mesir, pengen ke Madinah, pengen dilulukan orang, pengen bisa jadi dosen di universitas besar. Ya, kalau dominan semua itu tujuan dunianya, maka inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia penuntut ilmu agama, tetapi ternyata salah satu dari yang pertama kali masuk neraka. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa yang bahaya dari budaya pamer ini sebetulnya bukan si koron aja. Bukan. Yang terdampak negatif buruk sebetulnya juga masyarakat. Iya, kata Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, bahaya atau bahkan makruh ya. Bahayanya terlalu fudul an-nazar, terlalu banyak melihat pamer atau flexing orang lain, meskipun gak haram. Yang kita lihat bukan sesuatu yang haram, mohon maaf, bukan melihat aurat terbuka, bukan. Kita cuma melihat dia memamerkan rumah mewahnya. Dan kata Al-Habib itu bahaya. Kenapa? Bisa jadi kemudian para ulama belakangan atau saintis mengatakan, bisa jadi terlalu sering melihat capaian sukses orang lain, bukan malah menambah optimis, tapi malah sebaliknya membuat seseorang drop down, jatuh pada titik tadi terendah. Dia melihat Atta Halilintar, dilihat usianya baru 20 sekian, udah punya ini, udah segala macam, dia akan melihat berkaca pada dirinya, saya sudah 30 lebih, apa yang saya belum. Akhirnya malah jadi stres. Iya betul. Coba lihat generasi Alpha atau generasi Z, Gen Z lah gitu ya, yang lahir memang sudah ada internet, media sosial segala macam, itu oleh para ilmuwan peneliti dianggap punya IQ lebih rendah dari generasi kita sebelumnya. Loh, zaman modern, teknologi canggih, kok IQ-nya malah lebih rendah? Itu tadi karena terlalu sering melihat short video singkat, cepat, apalagi yang dilihat adalah, mohon maaf, hal-hal yang tadi berdampak pada psikologi. Saya punya kawan, dia cerita, dia dosen di UMY, dia cerita adiknya perempuan sudah dapat kerjaan. Saya bilang alhamdulillah. Di mana? Di Banjarmasin. Dapat kerja di mana? Tuh tahu? Di mana? Di sebuah rumah sakit yang poli ini dibuka setelah sebelumnya nggak pernah ada yang masuk poli itu. Itu poli psikiater. Dulu poli psikiater di rumah sakit itu sepi pengunjung, nggak ada pasien. Tapi sejak era medsos, gadget segala macam, ada kecanduan itu. Poli itu banyak dikunjungi orang, pengen anaknya kecanduan, anaknya sakit, kejiwaan mentalnya rusak. Akhirnya dibuka lowongan untuk ngisi di poli psikiater di situ. Jemaah, sakit kita. Kalau terlalu justru banyak melihat flexing orang lain. Ya, makanya ya jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita tentu ya kalau kita nyonseu, kita harus menampilkan. Ya, kan kadang ya kita mau nggak mau kita bersedekah. Namanya disebutkan buatan apa-apa. Barangkali ada tujuan bagus.
Toh kalau ada yang bersuzon kepada kita, itu bukan salah kita. Ya, wala taziratu wizra ukhra. Ya, kalau ada yang punya anggapan buruk, dia akhirnya jadi dengki. Dengki itu dosa. Tentu dosa dia bukan kita yang nanggung ya. Kita beramal sedemikian rupa. Kemudian tentu harus ada selalu evaluasi dan muhasabah. Kalau kiranya perilaku kita selama ini yang selalu kita show up-kan ternyata tidak aman atau bahkan rentan dari hal-hal yang ternyata berbau kesombongan, tamak, ria, sum'ah dan seterusnya, perlu kita cermati kembali apakah langkah kita ini sudah benar. Kalau di dunia anak-anak muda di Instagram misalnya, bisalah kita kayaknya saya down aja di video, hati saya udah nggak nyaman ini, bisa jadi tag tuh, atau misalnya dihapus jela dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, era sekarang bukan era yang sulit untuk beramal sebetulnya, tapi juga bukan era yang bisa dikatakan gampang ya gitu untuk terjerumus dalam hal-hal yang haram, syubhat dan seterusnya, selama tadi poin-poin dipegang bahwa kalaupun kita harus beramal, ingat kita harus memikirkan ini ria enggak. Ya. Kalau sholat nih Bapak Ibu, memang ada kaidahnya ya, Allahu Akbar, kita udah tulus ikhlas gitu. Kalau di tengah jalan ada rianya, gimana caranya? Oh, yaudah kita take down sholatnya, nggak jadi dibatalin sholatnya, nggak juga, nggak sama. Ya. Caranya adalah dengan cara ikhtiar beristighfar, nggak lantas sholat kita batal ngulang dari awal. Nah, itu beda ya. Soalnya ada kasus nih, saya pernah juga ditanya sama ibu saya. Jadi ibu saya manggilnya ini imam sholat, habis takbiratul ihram, dia takbir lagi. Saya agak bingung mencerna gimana ya maksudnya. Gimana Bu maksudnya? Nah, jadi di beberapa wilayah atau ada saudara-saudara kita tuh kalau sholat kan ada yang merasa gagal menampilkan kehusuan kan gitu, akhirnya takbir lagi kan, Allah ada kayak gitu. Sayangnya dia waktu kayak gitu pas jadi imam. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, andai ada imam kayak gitu, kita sebagai makmum gimana posisinya? Hah? Oke, kalau kegelisahan sebenarnya tidak berefek kepada kita. Sekarang memikirkan sah nggak sholat kita, kan gitu ya. Kalau gelisah nanti kita perbaiki jawabannya. Nah, tapi mungkin aja tadi gelisahnya karena memikirkan sholat saya sah nggak nih. Nanti coba dicermati situ. Ini PR semua ya. Kalau andai ada imam yang seperti itu, apakah kita juga ikut batalin sholat? Habis itu takbir lagi. Tapi dalam kondisi kita batalin sholat dan takbir lagi, itu kondisinya nggak mudah kan? Kalau jemaah yang di belakang nggak tahu bahwa itu sebetulnya takbir kedua, bisa jadi ngikutin dan seterusnya, pokoknya problematik. Makanya tidak serta-merta hanya khawatir ria, langsung cara simpelnya ninggalin amalannya, enggak juga. Makanya Fudhal bin Iyad mengatakan tarkul amal li ajlin nas ria, meski ada kritikan. Kalau kita akhirnya enggak jadi beramal karena khawatir ria, lah inilah ria sesungguhnya kata beliau. Atau bahkan minimal kalaupun enggak ria, itu ada unsur merugikan kemaslahatan yang lain. Contoh, orang udah biasa semangat sedekah, tapi tiba-tiba ada yang ingin, jangan ikhlas gak sih? Oh, sedekah nih pamerin, kok dilihatin, akhirnya dia merenung di rumah tuh dia merasa terpukul dengan ucapan tetangganya, ya Allah, iya ya, yaudah deh bisa saya nggak sedekah dulu. Wah, tetangga kanan kirinya ya marah lah. Marahnya pertama kali sama si bapak yang tadi sok-sok nasihatin ikhlas. Coba di antara kita, kalau ada orang nasihatin kita tentang ikhlas, kita agak tersinggung nggak? Misalnya iya, ya, karena ikhlas itu urusan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan tahu ikhlas dari mana.
ini kan urusan hati saya. Tapi sebelumnya matur suwun udah ngingetin, gitu. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mestinya Qarun tuh tadi, nah ini terakhir. Qarun tuh ketika ditanya kok bisa jangan kaya, harusnya dia pertama bersyukur kepada Allah. Kan gitu ya. Karena bagaimanapun ketika kita diberi nikmat, harus 3 unsur ini semua, ya tidak semua ya paling enggak tercapai. Mengakui nikmat itu dari Allah, ya kan? Kemudian lisannya bersyukur, yang ketiga amalannya mengejawantahkan dari rasa syukur tadi. Ya. Tadi si Qarun di ayat setelahnya bukan malah lebih tawadu, ya, yang nampak begitu, tapi dia malah makin sombong kan. Dengan ditanya kayak gitu dia makin ya udah keluar rumah. Bahkan dalam riwayat Imam Abu Qatadah mengatakan Qarun itu ketika pamer keluar rumah itu membawa sekitar 14.000 kendaraan. Zaman dulu unta. Kalau sekarang misalnya kendaraan paling mewah anggaplah Mercy. Itu sama seperti si fulan orang kaya pamer keluar rumah dengan membawa seluruh mobil mewahnya sebanyak 14.000. Jadi ini teguran bagi siapapun dan selalu menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Dan satu lagi nih, jangan salah, jangan tidak mesti orang yang terlihat show up, ya, kemudian orang yang diem aja bisa lebih aman. Wah, jenengan nih kayak diem aja, wah mesti lebih ikhlas dari orang itu tuh. Enggak, bisa jadi salah. Bisa jadi malah dia lebih jahat. Iya. Wah, saya mah nggak mau pamer lah. Itu pamer orang kayak gitu nggak bagus dia. Dia diem aja. Bisa jadi dia orang yang selalu menutup amalnya, ya, dan menuduh orang lain ria, dan menganggap bahwa sebetulnya level ikhlas dia lebih tinggi karena dia menutup amalnya, lebih bahaya daripada orang yang show up tadi. Maka selalu waspada dan jangan lupa jamaahnya nikmat Allah, ria bagian dari syirik, disebutkan oleh Rasulullah sebagai syirik asghar. Makanya kita berlindung, berdoa kepada Allah semoga terhindar dari perilaku-perilaku yang sejatinya harusnya membawa manfaat bagi diri kita dan bisa memotivasi bagi orang lain. Itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan bahagia ini. Jam 6 ini ada jalan-jalan sehat di kampung saya, kayaknya saya terlambat, tapi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan jalan-jalan soal untuk mencari keakraban sama masyarakat ya sehat, ya tidak diselipin dengan hal-hal yang negatif. Kita buka sih Allah Azza wa Jalla, terus jazakumullah atas segala perhatiannya. Semoga semuanya bisa mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan, terutama saya pribadi selaku yang terlalu banyak mungkin berbicara di sini. Kita akhiri, kita fungsi dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.